Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia terbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Renungan hari ini berjudul Yesus Kristus Bangkit Hari Ini, ditulis oleh Amy Boucherpai. Sahabat ODB, sebelum Charles Simeon berkuliah di Universitas Cambridge, Inggris, ia sangat suka mengoleksi kuda dan pakaian serta menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk hobinya itu. Namun karena kampus menuntutnya untuk rutin menghadiri ibadah, ia mulai mempelajari imannya lebih dalam. Setelah membaca buku-buku rohani, ia pun mengalami pertobatan yang dramatis pada hari Minggu Paskah. Ketika terbangun pada tanggal 4 April 1779, ia berseru, "Yesus Kristus bangkit hari ini. Haleluya, haleluya." Sejalan dengan pertumbuhan imannya, ia mulai mengabdikan waktunya untuk tekun mempelajari Alkitab, berdoa, dan menghadiri ibadah. Sahabat ODB, pada Paskah yang pertama, terjadi perubahan pada kehidupan dua wanita yang datang ke kubur Yesus. Di sana mereka mengalami gempa bumi yang dahsyat tatkala seorang malaikat menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Matius pasal 28 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu dengan hati yang berlimpah sukacita, kedua wanita itu menyembah Yesus dan berlari pulang untuk memberitahukan kabar gembira itu kepada para murid yang lain. Bertemu dengan Kristus yang telah bangkit tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang di masa lalu. Yesus berjanji akan menemui kita saat ini juga. Kita bisa saja mengalami pertemuan yang dramatis seperti yang dialami para wanita di kubur Yesus atau pengalaman Charles Simeon, tetapi bisa juga tidak. Namun, bagaimanapun cara Yesus menyatakan diri kepada kita, kita dapat percaya bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Sahabat ODB, bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada Anda? Dan perubahan apa yang Anda alami karena pertemuan dengannya?
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah bangkit, terima kasih atas kelahiran dan kematian-Mu yang membuatku dapat memiliki hidup yang kekal. Aku menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu yang tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, yang mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Ku bertanya, ya hidupkah benar Kristus
tak seorang seindah dia.